Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari Astuti, NIM 195 dari kelas C, akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya mengenai hukum perdana 3 atau hukum waris. Yang pertama yaitu 1A, hukum waris dalam sistematika doktrin dan BW. Di sini saya membagi sistematika hukum waris dalam dua pembagian. Yang pertama yaitu menurut doktrin atau pendapat atau pandangan sarjana hukum, dan yang kedua menurut BW. Menurut Soepomo 1966, hukum waris ialah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta, benda, dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Yang kedua, menurut Sarini Ahlan Syarif, hukum waris ialah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Dan yang selanjutnya itu sistematika hukum waris menurut BW. Hukum waris diatur dalam buku kedua, bab ke-12, pasal 830 sampai 1130 BW. Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. 1. Poin B, hukum waris dan penggolongan penduduk Indonesia. Di sini saya menggolongkan penduduk Indonesia ke dalam dua golongan. Yang pertama yaitu pada ketentuan pasal 163 Indis J Start Regeling atau IS. Menurut ketentuan ini, penduduk Hindia Belanda dibagi atas yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Bumi Putra, dan yang ketiga golongan Timur Asing. Selanjutnya itu penggolongan pada masa sekarang. Pada masa sekarang, hukum waris ini dibagi menjadi tiga, yaitu hukum waris adat. Pada penerapan hukum waris adat, masing-masing daerah mengatur secara berbeda-beda. Yang kedua, hukum waris Islam. Biasanya yang menerapkan hukum waris Islam ini ialah bagi orang-orang yang beragama Islam, dan ketentuan mengenai hukum waris Islam diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dan yang terakhir yaitu hukum waris barat. Untuk nomor 1, poin C, perumusan atau batasan hukum waris. Di sini saya merumuskan hukum waris menjadi 3 bagian. Yang pertama, batasan definisi. Menurut J. Satrio, peraturan yang hukum waris ialah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Yang kedua, menurut R. Santoso Pujo Subroto, hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pembagian yang kedua yaitu menurut unsur dalam pewarisan. Unsur-unsur perwarisan, yang pertama itu adanya pewaris atau orang yang meninggalkan harta. Yang kedua, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Yang ketiga, adanya ahli waris. Dan ahli waris ini terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah atau yang biasa disebut dengan ahli waris ad intestato. Dan yang kedua, ahli waris berdasarkan surat wasiat atau yang biasa kita kenal dengan ahli waris testamenter. Untuk yang nomor 2, di sini menjelaskan mengenai azas-azas yang berlaku dalam diri pewaris dan ahli waris. Yang pertama, poin A, asas hukum waris mengenai diri pewaris. Hal ini diatur dalam pasal 830 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa asas diri pewaris yaitu asas kematian. Pasal tersebut mengandung suatu pokok hukum waris, yaitu bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau pewaris sudah meninggal. Contohnya pada kasus keluarga Bapak Sudarsono baru saja melangsungkan peringatan 100 hari wafatnya kepala keluarga mereka. Dan pada saat setelah acara selesai, keluarga mereka baru membahas terkait warisan. Sehingga kasus ini menunjukkan implementasi asas kematian yang telah disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Poin B, asas hukum waris mengenai diri ahli waris. Di sini ada 4 asas mengenai diri ahli pewaris. Yang pertama,
yaitu asas pokok menurut pasal 836 dan 899 KUH Perdata. Ahli waris harus sudah lahir pada saat dibukanya warisan. Pasal tersebut ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris ia telah ada atau telah lahir dan juga masih hidup saat meninggalnya pewaris. Contoh, di sini saya menunjukkan contoh ahli warisnya Dina, pewarisnya Bapak Dinar. Dina berusia 19 tahun pada saat ayahnya Bapak Dinar meninggal. Artinya bahwa Dina dapat mewaris karena dia masih hidup dan dalam keadaan atau kategori cacat hukum. Selanjutnya yaitu asas saisini. Ahli waris dengan sendirinya dan secara otomatis mewaris karena hukum memperoleh hak atas harta serta segala kewajiban dari seseorang yang meninggal. Misalnya, Amar menikah dengan Siva dan menghasilkan satu putra dari pernikahan tersebut. Putra mereka yang dinamai dengan Viko akan otomatis menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Asas individual yaitu ahli waris perseorangan secara pribadi menjadi ahli waris, bukan kelompok atau kelompok ahli waris. Asas bilateral, seseorang bisa mewaris harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu. Nomor 3 ini membahas mengenai hak khusus ahli waris dan contoh-contohnya. Poin A, hak saisina diatur dalam pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apapun otomatis demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Maka apabila semua ahli waris sudah tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Namun dalam hal ini negara terlebih dahulu harus ada keputusan dari pengadilan negeri diatur dalam pasal 833 ayat 3 BW, yang artinya bahwa ketika negara menelusuri apakah masih ada ahli waris tetapi dalam faktanya tidak ada ahli waris yang tersisa, maka harta-harta tersebut bisa masuk dalam harta negara dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Di sini saya menunjukkan hak saya sini dengan contoh A menikah dengan B, A dan B ini telah meninggal berdasarkan hak saisinya, maka anak mereka yaitu C akan secara otomatis mewaris harta peninggalan orang tuanya. Hak khusus selanjutnya yaitu hak hereditas petito yang diatur dalam pasal 834 BW. Pertama, hak hereditas petito adalah hak ahli waris atau hak tuntut yang khusus berhubungan dengan waris pasal 834 BW. Hereditas petito ini gugur karena daluarsa dengan tenggang waktu 30 tahun yang diatur dalam pasal 835 BW. Di sini saya mengambil contoh A telah menunjuk B, saudaranya, sebagai ahli warisnya, dan B telah menunjuk X sebagai ahli waris apabila B meninggal dunia sebelum A. A dan B meninggal dalam kecelakaan sama dan urutan kematiannya tidak dapat dibuktikan. Berarti A dan B meninggalnya dianggap sama. C adalah anak dari B. Di sini C menguasai harta A. Jika aturan tersebut tidak ada, maka X mesti membuktikan bahwa B telah meninggal lebih dulu daripada A. C berdasarkan pasal 831 dapat menguasai harta peninggalan A selaku orang tuanya. Sebaliknya X dibebani kewajiban untuk membuktikan B meninggal sebelum A untuk dapat menuntut harta peninggalannya sesuai dengan penjelasan hak hereditas petito itu sendiri. Selanjutnya itu nomor 4. Nomor 4 poin A. Syarat ahli waris abs intestato menurut pasal 832 dan 852 BW. Ahli waris ab intestato diatur dalam 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin, dan si suami dan istri yang hidup terlama. Ahli waris ab intestato harus merupakan anggota dari golongan di bawah ini. Golongan-golongan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama golongan 1 yang merupakan anak atau keturunan beserta suami atau istri yang terlama. Golongan kedua yaitu orang tua dan saudara pewaris. Golongan ketiga yaitu kakek nenek dan leluhur pewaris. Golongan keempat yaitu paman bibi dari si pewaris.
Pasal 852 BW, yang pertama berhak mendapatkan warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya. Sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara mana yang lahir duluan dan mana yang lahir selanjutnya. 4B. Mewaris berdasarkan haknya sendiri atau Wittgenhoff-D beserta contohnya. Wittgenhoff-D diatur dalam pasal 480 BW ialah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris. Contohnya, anak pewaris, istri, atau suami. Ahli waris yang tampil karena kedudukannya sendiri atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayahnya meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya yang tampil sebagai ahli waris. Di sini saya menggambarkan bahwa di sini Juno meninggal dunia, B dinyatakan tidak patut menerima warisan atau on verdict, maka Cika dan Doni menerima warisan karena dirinya sendiri atau Wittgenhoff-D. 4C. Mewaris berdasarkan pergantian tempat dan contohnya. Ahli waris which was performing adalah ahli waris pengganti berhubungan dengan orang yang berhak menerima waris telah meninggal lebih dulu. Selain itu, juga disebut sebagai ahli waris tidak langsung, baik pergantian dalam garis lurus ke bawah maupun pergantian dalam garis samping. Di sini contohnya, saya menggambarkan A mempunyai 2 orang anak, yaitu B dan C. Di sini A dan B mengalami kecelakaan dan meninggalkan C ahli waris dari A bersama D dan E. Anak-anak dari B mendapatkan harta masing-masing setengah harta dan untuk D dan E mendapatkan 1/4. Contoh meninggalnya seseorang dapat menyebabkan pergantian tempat. Di sini karena B meninggal, sehingga posisi untuk mendapatkan ahli warisnya ini digantikan oleh anak-anaknya yaitu D dan E. Untuk 4D, syarat-syarat pergantian tempat atau pitch falling. Ditinjau dari pewaris pasal 847, pewaris haruslah telah meninggal terlebih dahulu dari ahli waris yang digantikannya. Ditinjau dari ahli waris yang menggantikannya, yang pertama harus keturunan yang sah dari yang digantikan. Yang kedua, syarat-syarat pewarisan pada umumnya terpenuhi. Yang pertama yaitu hidup pada saat pewarisan terbuka. Yang kedua, tidak dinyatakan on verdict atau tidak patut mewaris. Selanjutnya, menurut pergantian tempat pasal 847 KUH Perdata, tidak seorang pun dapat bertindak untuk orang yang masih hidup. 4E, peristiwa pergantian tempat dan pembatasan asas-asas pengganti antara pasal 851 dan pasal 845 BW. Penggantian ahli waris dijelaskan dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang-orang yang digantikannya. Pergantian tempat ialah pergantian tempat hanya karena kematian orang tua yang menolak harta warisan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris menurut pasal 846 KUH Perdata. Untuk asas pergantian tempat, di sini disebutkan bahwa yang pertama, orang yang digantikan telah mati terlebih dahulu dari pewaris. Yang kedua, ahli waris pengganti merupakan keturunan yang sah. Yang ketiga, memenuhi syarat sebagai ahli waris. Selanjutnya, pasal 861, keluarga-keluarga saudara yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat ke-6 dari garis samping tidak mewaris. Pasal 845 menyebutkan bahwa pergantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga saudara terdekat dengan pewaris masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris. Selanjutnya nomor 5. Poin 5A, penggolongan ahli waris. Di sini terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, anak dan juga keturunan serta suami istri yang terlama. Di sini dasar hukumnya yaitu pasal 852 yang menyebutkan pewarisan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 852A ayat 1, bagian suami atau istri sama dengan bagian seorang anak atau tidak ada perbedaan. Contoh di sini A dan B menikah menghasilkan 3 orang anak yaitu C, D, dan E akhirnya menikah dengan H dan menghasilkan F dan G. A serta anak-anak A dan juga keturunannya ialah ahli waris golongan 1.
Pembagiannya B, C, D masing-masing 1/4 harta warisan. Karena E meninggal, maka dibagi pada anaknya dengan bagian F dan G masing-masing 1/8. Golongan kedua, orang tua dan saudara kandung pewaris. Dasar hukum, dalam hal orang tua atau ayah dan ibu si meninggal masih hidup. Untuk pembagian ayah dan ibu yang masih hidup dan ada satu orang saudara kandung yang mereka akan menerima bagian masing-masing 1/3. Dijelaskan bahwa saya menjelaskan dalam contoh A dan B menikah menghasilkan 2 orang anak, yaitu C dan R. R di sini sebagai pewaris yang meninggal dunia, maka pembagian harta warisnya A dan B dapat 1/3 sesuai dengan ketentuan golongan 2. Maka pembagian harta waris A dan B 1/3 benar. Berdua A dan B berarti 2/3. Menerima 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Akan tetapi, bila ayah atau ibu tersebut mewaris bersama anak-anaknya yang saudara kandungnya melebihi 1 orang, ayah dan ibu akan mendapatkan bagian 1/4. Di sini saya menggambarkan contohnya seperti ini. A dan B menikah, memiliki 5 orang anak. T selaku pewaris meninggal dunia dengan ahli warisnya yaitu ayah dan saudaranya yaitu C, D, E, F, dan G, maka pembagiannya ayah 1/4, sisanya 1 dikurangi 1/4 yaitu 3/4. C, D, E, F, G 1/5 dikali 3/4, jadi masing-masing bagiannya adalah 3/20. Yang ketiga yaitu golongan 3, keluarga dari garis lurus ke atas atau kakek nenek atau leluhur. Dasar hukumnya pasal 853 BW dengan sistem clothing atau pemecahan tiap bagian atau garis. Pengaturan lain pada pasal 861, pasal 853 KUH Perdata disebutkan dalam garis lurus ke atas tidak mengenal penggantian tempat. Misalnya, saya di sini menggambarkan D dan B menikah menghasilkan P sebagai pewaris, tapi D dan B ini sudah meninggal sehingga untuk pewarisannya naik ke atas sesuai dengan golongan ketiga dari keluarga ayah dan ibu. Ini di clothing, berarti tiap keluarga dari ayah dan ibu ini mendapatkan bagian setengah-setengah. P pewaris meninggal, orang tuanya telah meninggal dan tidak ada ahli waris lain, maka bagian pewaris tiap keluarga dari ayah dan ibu masing-masing 1/3 bagian atau clothing. 4 golongan 4, paman dan bibi beserta keturunannya. Dasar hukum, paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun ibu. Keturunan paman bibi sampai di derajat ke-6 masih dihitung dari si pewaris meninggal dunia. Contohnya, ini saya menggambarkan bahwa A selaku pewaris, orang tuanya telah meninggal yaitu S dan Y, naik ke atas sesuai dengan golongan 4 yaitu paman bibi, orang tua dari ayah A ini sudah meninggal dan orang tua dari ibu A ini juga telah meninggal. Jadi untuk warisannya jatuh ke paman bibinya yaitu T dan X. Pewarisnya adalah A, ahli warisnya T dan X, paman atau bibi. Bagian tersebut yang menggambarkan pewaris pada golongan keempat. Selanjutnya yaitu nomor 5 poin B, ahli waris. Ahli waris onward date. Di dalam pasal 834 KUH Perdata mengatur mengenai ahli waris yang tidak patut mewaris dikarenakan sebab-sebab berikut. Yang pertama, mereka telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka dengan putusan hakim pernah dipermasalahkan karena telah memfitnah si pewaris. Dan yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat warisan. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal. Akibat hukum bagi ahli waris yang tidak patut mewaris menurut pasal 834 KUH Perdata
ialah hilang atau hapusnya hak untuk mewaris atau mendapatkan harta waris. Akan tetapi bagi anak-anak dari orang tua yang tidak patut mewaris akan tetap menjadi ahli waris secara pribadi karena kedudukannya sebagai Wittenhauptde, contohnya mewaris karena dirinya sendiri. Selanjutnya nomor 6. Di sini nomor 6 menjelaskan mengenai besarnya bagian atau hak anak keluar kawin dalam mewaris bersama-sama. Yang pertama, bila pewaris meninggalkan ahli waris bersama dengan golongan pertama. Di sini apabila anak di luar nikah mewaris bersama golongan 1, maka ia akan mendapatkan bagian sepertiga sesuai dengan pasal 863. Contohnya seperti pada bagian seperti ini. Untuk nomor 2, pewaris, bila pewaris meninggalkan ahli waris bersama golongan 2 dan 3, maka anak di luar kawin tersebut akan mendapatkan bagian 1/2 dari warisan. Contohnya seperti ini. Untuk pewaris yang meninggalkan ahli waris bersama golongan keempat atau saudara jauh dari paman dan bibi akan mendapatkan bagian 3/4 dari warisan. Untuk contohnya seperti yang saya gambarkan seperti ini. Selanjutnya nomor 7, maksud pada pasal 874 sampai dengan 894 BW dan pasal 895 sampai dengan 912 BW. Pasal 874 sampai dengan pasal 894 membahas mengenai ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam hukum pewarisan, dimulai dari penjelasan mengenai segala harta, surat wasiat, ketetapan surat wasiat, penjelasan mengenai perangkat ahli waris, larangan pengangkatan ahli waris, hanya penetapan suatu wasiat, serta apa saja yang disebut surat wasiat yang tidak berlaku. Sedangkan untuk pasal 895 sampai dengan pasal 912 mengenai percakapan untuk membuat surat wasiat dan untuk memperoleh keuntungan dari surat itu, dimulai dari syarat membuat dan menarik surat wasiat, kecakapan hukum untuk dapat membuat surat wasiat, ketetapan umur dan untuk membuat surat wasiat, kecakapan pewaris, mengenai hibah, ketentuan wasiat bagi suami dan istri, wasiat bagi pezina, serta penjatuhan hukuman bagi yang membunuh pewaris. Selanjutnya 7B, surat wasiat holografis dan surat wasiat umum. Surat wasiat holografis atau yang bisa disebut sebagai surat wasiat yang ditulis sendiri diatur dalam pasal 932 BW. Surat wasiat yang dibuat sendiri dengan ditulis tangan oleh si pewaris tanpa adanya saksi untuk mengesahkan surat wasiat tersebut. Pewaris membawa dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dan dalam penyerahan itu dihadiri oleh 2 orang saksi. Akta penyimpanan disebut dengan akta van Depot. Penyerahan bisa melalui sistem terbuka atau tertutup. Wasiat holografis mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum. Wasiat ini terhitung sejak tanggal akta penyimpanan itu dibuat. Selanjutnya itu surat wasiat umum atau open bar testamen yang diatur dalam pasal 875 BW. Surat wasiat umum, surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh pewaris di hadapan notaris dengan dihadiri 2 orang saksi. Pewaris menandatangani notaris untuk membuat surat wasiat. Pewaris boleh mengatakan apa saja dan menyebutkan apa saja dalam surat wasiat tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam presentasi yang saya sampaikan terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.